Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Yes, masih di Dewan Pandit Indonesia and top of the league, top of the Premier League dan juga Champions League. Liverpool, bro. Mantap, ini dia. Semalam tadi pagi berhasil mengalahkan Bayer Leverkusen, tim asuhan dari Xabi Alonso dengan skor 4-0 nih Bang Puma nih. Ya mungkin yang awalnya banyak fans dari Liverpool yang berpikir bahwa oh ini akan jadi era kegelapan kita. Iya. Tiba-tiba datanglah seorang si Gemoy. Iya, Tiba-tiba El Gemoy. jadi El Gemoy. Tiba-tiba langsung jadi wow, kita bercahaya nih Liverpool nih ya. Nah, ini Liverpool juga kedatangan Arne Slot dan kita tahu tanpa banyak basa-basi, tanpa banyak minta ina-inu, dengan squad seadanya, dengan squad yang memang dimiliki saat ini, langsung boom, top of the table Premier League, top of the table of Champions League. Gimana sebagai fans Liverpool dulu deh, Zal? Gua bilang too good to be true sih kedatangan Slot Soalnya ini. kalau ngeliat Coach Justin udah mau nyikatnya tuh kayaknya. Udah siap-siap mau. Orang Belanda ini, pelatihnya Belanda ini. Aman ini kayaknya nih. Gak ada punya anjing. Arne Slot ini benar-benar too good to be true kalau gue bilang. 16 game, 14 kemenangan, 1 seri, 1 kalah. Dan gue sih aspek 50% kemenangan dia itu juga clean sheet gitu. Menangnya datang dengan secara clean sheet dan gue bilang dari segi pertahanan juga bagus. Nggak ada Alisson loh ini. Kipernya Kelleher tetap make defense tetap bagus. Tengahnya ya selalu konsisten lah kalau gue bilang. Depan juga selalu bisa ngasih end product. Dan kalau gue bilang kemenangan tadi malam, babak kedua dan babak pertama sebenarnya kualitasnya berbeda sih ya. Babak pertama pertandingan yang 50-50, tapi di babak kedua gue ngeliat emang pertandingannya ngarahnya semua ke Liverpool gitu di babak kedua. Dan juga tentunya peran dari Mohamed Salah walaupun nggak ngegolin, tapi lagi-lagi kalau lihat pertandingannya dia keterlibatan dia di atas lapangan tuh masih penting banget. Dan gue harap ini pemain utama dibandingkan Van Dijk dan Trent yang di sortir lah, ini urusan kontrak dia, karena gue bilang untuk sistemnya Slot masih terlalu penting Salah ini. Dan gue ngeliat performa dia begitu luar biasa. Dan gue rasa di babak kedua ya pertandingan milik Liverpool dan layak menang dengan skor 4-0 tersebut. Leverkusen benar-benar diobok-obok lah istilah di babak kedua tersebut tuh. Jadi sangat-sangat layak di puncak. Lu bilang klasemen. tadi babak kedua, babak pertamanya gimana? So-so, 50-50 pertandingan yang kalau gue bilang. Leverkusen juga punya peluang untuk bisa menangin pertandingan. Kenapa Liverpool di babak pertama selalu jelek? Di musim ini sejak ada Ya, Slot selalu ya. gitu. Kalau gue Kenapa? bilang by design sih coach kalau menurut gue, karena mereka bisa kayak kalau di era Klopp kita kebiasaan ngeliat Kalau itu by intensitas design tinggi. untuk gua agak gimana? Belum pernah gua lihat desain kayak gitu. Oke, Terlalu lu main risky jelek ya? aja di babak pertama, ntar Terlalu kita risky comeback. ya. Tapi kalau dibandingin sama Klopp, kita bandingin sama Klopp Ya, musim ya, lalu, dia dari menit pertama kan kita kenal Klopp sebagai tipe pelatih yang intensitas selalu terjaga gitu, dari menit 1 sampai menit 90. Tapi kalau dari Slot, dari permainan pertama lawan Ipswich, gue udah ngeliat ada tren kayak begitu. Babak pertama nggak pernah tampil yang langsung ngegas banget, tapi momen ketika masuk babak kedua itu mereka selalu bisa step up dan bisa ngejawab menurut gue coach. Tapi apakah ini konsep yang benar? Karena lawan Nottingham Forest gagal. 1-0, satu-satunya kekalahan di musim ini. Dan gua rasa sih para pemain kan notabene para pemainnya Lawan Arsenal juga, kalau Arsenal nggak katro, kalau ada dekat selesai juga itu itu Liverpool. bisa ngerespon lah, setidaknya setelah Iya. ketinggalan bisa ngerespon dari Arsenal. Dan menurut gue ini kan pemain yang udah pernah main di klub di musim lalu, dan gue rasa pasti mereka ada tukar pendapat. Dan musim lalu terbukti kalau lu main intensitas tinggi terus ya 5 game terakhir bisa jadi kayak musim lalu collapse gitu istilahnya. Dan gue rasa Slot bisa main manajemennya beda banget dari klub gitu. Dia terbukti kalau udah unggul nggak mau ambil resiko ya tinggal ganti Gue aja. juga sempat berpikir jangan-jangan ini by design, tapi untuk gue agak aneh loh. Terlalu risky Terlalu untuk risky, betul. mengambil risiko bahwa di babak pertama lu nggak all out, main santai, nggak usah apa. Lawan Brighton kelihatan. Brighton babak pertama itu 5 pemain ngepres, tengah kosong dilewatin, diobok-obok sama Brighton. Goyang Liverpool. Babak kedua rapat semua, Brighton nggak bisa napas. Iya. Dan kemarin juga babak kedua sangat, gue setuju, sangat layak 4-0. Ya 4-0 agak lebay sih. Tidak sesuai dengan berjalannya pertandingan lah. Emang Frimpong minimal 1 gol bisa dapat lah Leverkusen, sayang kena hands. Tapi ya gue agak surprise juga bahwa Liverpool di babak kedua ngegas terus. Ya mungkin mereka cuman untuk gue agak tricky aja sih. Karena kalau lu ketemu tim yang justru di babak pertama ngegas, cetak 1 gol, parkir bis. Iya. Iya, bahaya. Liverpool nggak punya playmaker. Iya. Liverpool nggak ada kreativitas. Gol-gol kemarin itu lewat through pass, dapat space, counter. Brighton pun begitu pas lawan Brighton. Ya. Dan lu ada Luis Diaz kemarin 3 gol, Iya. heads off buat Luis Diaz. Jadi bukan masalah, kalau harus lihat bagaimana gol ini tercipta. Apakah dengan set play seperti ini bisa diterapkan di liga juga? Nggak yakin gue.
untuk long term gitu. Leverkusen kan terbuka main. Iya. Mungkin yang terbuka lawan Liverpool, Arsenal, Spurs, City, Iya. Chelsea nggak yakin juga gue. Sisanya kan enggak. Brighton mungkin, Brighton ya. Brentford mungkin. Potensi-potensi game kayak pertandingan lawan Nottingham itu sebenarnya selalu ada buat Liverpool. Iya, gitu. iya, Itu menurut iya. gua harus diwaspadai Maka dari juga itu sebenarnya. agak ngeri kalau lu by design babak pertama lu main setengah tenaga lah. Lu Iya. simpen tenaga lu, walaupun bener apa yang lu katakan, cuman gue bilang agak tricky. Ini 16 game sih masih berjalan. Iya. Kelihatannya iya, kan oke, babak oke pertama aja ya. mencermati, babak Iya. kedua mati dah. Apalagi Selalu kalau offside. nanti ini kan kok keberuntungan Liverpool dibanding City sama Arsenal adalah nggak ada yang cedera kan. Iya. Tumen-tumen Gravenberch nggak pernah cedera. Lu coba Gravenberch, Salah sama Van Dijk cedera. Kolaps itu tim. Kolaps, ya. Bener kolaps. Gravenberch itu gila lo kemarin mainnya. Iya. McAllister tenggelam. Jones oke lah, nyerangnya oke lah, not bad lah. Iya. Tapi yang bikin stabil di tengah itu Gravenberch. Iya. Dia tahu kapan dia maju, kapan dia stay. Potong trupas yang Gravenberch. Gila Gravenberch itu. Dan kalau lini tengah Liverpool di musim ini udah ditunjukin ya. Kan template di awal musim mereka start Gravenberch, McAllister dan Szoboszlai. Tapi di menjelang 1 bulan terakhir Szoboszlai udah sering digonta-ganti. McAllister juga Iya. sering digonta-ganti. Iya. Tapi yang nggak tersentuh itu ya Gravenberch. Ya menurut karena gua. dia yang bikin stabil. Sangat-sangat konsisten. Ini kesalahan Klopp. Dia nggak Iya. pernah coba karena dia lebih percaya Endo musim lalu. Iya, dan terlalu Karena cepat emang dia jadi- beli Endo. Iya. Dia yang beli Endo. Iya, untuk pengganti Fabinho waktu Iya, itu ya. iya, Dan menurut iya. gua ini benar-benar salah satu kelebihan dari Slot sih. Bisa memanfaatkan pemain-pemainnya seperti Iya, Gravenberch iya, ini iya. dan taktikalnya gue ngeliat udah jadi template ya rasanya tiap masuk menit 70 tuh tren pasti diganti. Oke. Back kirinya juga Iya. entah Iya. itu Salah juga Tsimikas kadang atau diganti Robertson, biasanya. salah juga diganti dan kayaknya para pemain juga udah mulai terbiasa walaupun tren di awal musim yang ngasih gestur yang dia nggak suka lah ya dia nggak mungkin diganti tapi gue bilang Slot benar-benar bisa ngejaga dan itu bukan kebetulan para pemain terhindar dari cedera tapi ya karena main manajemen Slot bagus banget sejauh ini. Tapi belum tentu ya karena Desember nanti kan terbiasa lah Premier League itu Selama festive nggak ada period. pemain yang cedera, ya Liverpool ini bahaya. Gue setuju. Walaupun Sangat lu bahaya. punya konsep kayak begini ya, Babak tapi ya, pertama. ya kita lihat ke depannya seperti apa. Yang jadi masalah kan kalau lu 3 pertandingan, let's say 2 kali kalah sekali seri nggak ada poin, cuman 1 poin dalam 3 pertandingan. Nah baru keluar itu keluhan itu. Dan dari kalau dibandingin sama musim lalu tuh gue pernah ulik-ulik coba data gitu ya. Dari musim lalu tuh kalau Premier League cuma dihitung dari menit 1 sampai 30, Liverpool tuh di dasar klasemen. Oke. Dalam artian mereka tim yang sangat lemah dalam urusan start di musim terakhirnya Jurgen Klopp dan itu benar-benar berbalik 180 derajat ya di musim ini. Sama Slot itu hampir nggak pernah kebobolan di babak pertama. Jadi menurut gua salah satu kelebihannya itu bisa mereka emang nggak ngegas di babak pertama, tapi mereka juga bisa membatasi lawan untuk bisa nggak terlalu mereka nyerang di situ mereka gitu. Contoh Brighton lah mungkin bisa nyuri gol dari kandang mereka. Tapi setelah itu selain lawan Brighton nggak ada ancaman yang ngeganggu mereka di babak pertama kalau gue bilang. Jadi menurut gue Slot ini benar-benar tactical freak ya, bisa dikatakan tactical freak, benar-benar bisa ngejalanin taktiknya dengan secara sempurna dan para pemain nyaman-nyaman aja kalau gue bilang jalanin Dan penggunaan pemain sama rotasinya juga selalu pas Selalu. kalau menurut gue. walaupun bisa ditebak ya ini Iya. ganti ini nih paling nih. Selalu Karena kayak gitu. front three-nya kan juga sekarang suka berganti-ganti tuh Iya. setiap match kan. Kayak kemarin kita tahu ya Luis Diaz, Gakpo sama Salah. Nah, ini Iya. kalau mereka bertiga yang main. Ini kalau nasibnya Darwin Nunes kalau menurut lo gimana? Terutama kalau Darwin kita Nunes fit gimana? nih, kalau kita fit. Ini Nunes kayak coach dulu deh kayak kalau Nunes. Ya, karena kalau gue gue soalnya bela nanti. karena kalau gue pribadi gue sebenarnya juga suka tipikal striker kayak Nunes ya. Apalagi ketika dia masih zaman main di La Liga 2 di Almeria, dari Almeria iya. kemudian ke Benfica. Nah, gue ngikutin Nunes dari zaman itu tuh. Terus kan gue juga Ya lu berharapnya kenapa sukanya dia? tipikal striker yang dia bisa ada speed, ada strength juga ada, finishingnya juga bagus. Ketika dia main di Almeria pertama kali ya, di Almeria, di Benfica. Cuma kan ketika ke Liverpool, ke Premier League, Dia udah mulai 2 berubah. tahun ya di Liverpool. Musim ketiga Musim masuk ketiga. Musim Masuk- ketiga. iya. Nah, lupakan Benfica Almeria, Iya. itu different cake. Betul, makanya gue Oke? berharapnya justru suatu Nah, saat apa yang lu lihat dalam musim ketiga ini dari Nunes? Yang lu lihat sebelumnya apakah kelihatan? nggak ada. Makanya gue bertanya nih ke sebagai fans Liverpool, karena kalau gue cukup melihat sebagai fans Nunes ketika di Almeria, Benfica, dan gue juga berharapnya kan tentu kalau gue Iya. berharapnya bisa jadi the next Fernando Torres gitu Iya, kan dengan betul. tipikal kayak gini. Tapi kan ternyata sekarang ya jadi Iya. nggak kelihatan gitu kan. Menurut gue di musim ini perannya ya kalau dibilang bagus-bagus banget sih belum ya. Tapi Iya. ketika dibutuhkan ya emang golnya belum datang. Padahal itu hal yang paling kita harapkan dari seorang Darwin Nunes. Betul. Tapi hal itu belum bisa dia provide. Tapi at least di eranya Slot
dia mampu ngejawab jadi back pertama di lini depan gitu. Dalam artian dia bisa ngejaga pemain gak terlalu nyaman untuk build up. Itu Nunes bisa ngelakuin itu walaupun tugasnya ngegolin. Lagi-lagi tugasnya harusnya golin. Backhorse juga bisa begitu. Untuk peran dia lebih Iya kan? lebih kelihatan di musim ini gitu. Dan harus diingat juga ini kan pemain yang sebenarnya di 5 pertandingan terakhir Jurgen Klopp di musim terakhirnya udah disingkirin nih pemain. Ada video dia nggak ngasih tepuk tangan ke Klopp, ada video yang dia perpisahan speech-nya Klopp dia melengos gitu nggak ngedengerin. Dan gue yakin slot ini bener-bener apa ya terlalu percaya akhirnya sama Nunes dan akhirnya bisa terbayar kalau gue bilang sih untuk ngisi kepercayaan lagi sampai akhir musim. Emang selama ini terbayar? Untuk urusan golin masih belum, tapi kalau untuk keterlibatan gue rasa ada beberapa momen yang lari-lari bagus. doang. Itu kemarin golnya Diaz yang terakhir itu Nunes egois tuh. Kepleset Mereka juga. berlima dia mau shoot sendiri. Iya. Dan akhirnya ketahan kena mantul itunya ke- mantul ke Diaz. Tapi kalau seandainya nggak ada Diaz, satu itu nggak gol, kedua itu dimaki-maki yang pemainnya. Nah, that is typical Nunes. Gue suka Nunes, tapi di momen Jota udah sembuh, gue yakin template-nya balik ke Jota lagi. Ya, sih kalau selesai gua bilang. Nunes. Kalau Jota fit, ada Jota, ada Gakpo. Oh iya. Iya, bahkan Kalau lu bicara soal ya kayak kemarin lah, Iya. Gakpo tetap di kiri kemarin. kerja kerasnya Gakpo jauh lebih efisien daripada Nunes. Iya. Nunes itu Betul, lebih lari-lari kayak ayam tanpa kepala. Kalau Gakpo tahu kapan dia lari, kapan enggak. Gakpo dari kiri bisa, dari tengah bisa, Iya. masuk bisa. Nunes, Klopp udah terlalu banyak kasih dia kesempatan. Mungkin levelnya memang Benfica, Almeria, Atau balik ke Liga Spanyol. Iya. Yang style-nya berbeda, atau Spanyol, Betul. atau Portugal. Lebih kelihatan. Tapi di Liga Inggris, it's just not good enough. Ya. Dan lawan Leverkusen ya sebenarnya ngasih gambaran juga sih kenapa nomor 9-nya bukan Nunes lagi gitu. Malah milihnya kan Luis Diaz juga tadi Iya. malam. Gakpo ya lagi-lagi. Gue selalu bilang Gakpo ini bukan pemain number 9, dia lebih cocok main di sayap kiri kalau gue bilang jauh Karena lebih di kelihatan. PSV juga kan di Iya, kiri dia main. lebih Main kelihatan di sayap juga, kiri iya. dan itu mainnya lebih cocok di situ. Jadi gue rasa ya kalau ngomongin pilihan opsi striker, Nunes masih nomor 3, tapi apakah performa dia meningkat dibanding musim lalu? Ya jelas ada peningkatan kalau menurut gue sih. Kalau di lini depan ada Nunes, di lini tengah ada Curtis Jones yang beberapa pertandingan terakhir ngasih impact yang positif untuk Liverpool. Lihat Curtis Jones terutama ketika Szoboszlai ini lagi angin-anginan on off juga, ada Curtis Jones yang beda banget permainannya dari musim lalu gitu. Ada perkembangan menurut lu gimana, Zal? Untuk Curtis Jones kayaknya cocok-cocokan sih ya. Untuk lawan tim yang mainnya low block, gue masih inget McAllister harusnya ada di sana karena segi kreativitas McAllister punya. Tapi kalau untuk tim yang agak main lebih garis pertahanan lebih tinggi, lu butuh Curtis Jones yang secara power lebih banyak dan juga cara press resistance tuh lebih aman lah. Lu kasih bola ke dia tuh main di area-area sempit jauh lebih nyaman. Itu kan ada alasannya makanya McAllister di timnas juga nggak pernah dimainin sebagai gelandang paling dalam gitu, selalu dilindungin sama Rodrigo De Paul. Jadi gue rasa ini pilih-pilihan aja sih, cocok-cocokan dan lawannya emang lagi cocok untuk mainnya sama Curtis Jones. Gini, Curtis Jones ini ya lu mau nilai musim ini atau dari pada saat dia masuk ke Liverpool kan gitu. Nilainya dari mana? Kalau lihat dari sepanjang karir dia di Liverpool ini pemain flop. Tahun lalu sangat tidak konsisten. Iya. Berapa kali main bagus, lebih sering main jelek. Karena Szoboszlai juga dari awal jelek, gue masih sampai detik ini nggak paham kenapa Liverpool beli Szoboszlai. Gue salah satu yang pertama bilang ini pemain nggak banget untuk playmaker, untuk attacking midfield ya. Lu kan butuh otak gitu. Kalau dia main-main sendiri aja dia. Bahwa Curtis Jones berapa 2 kali 3 kali menggantikan dengan bagus, ya itu betul. Tapi yang kita lihat kan konsistensi. Yang lini tengah yang paling konsisten cuma satu, Gravenberch. Yang lain slot masih mencoba. Next time kalau Curtis Jones jadi starter dia main jelek diganti lagi sama Szoboszlai. Karena nggak banyak pilihan juga. McAllister juga tenggelam kemarin. Tapi ya McAllister kan harganya murah jadi ya oke lah. Ya, rendah resiko lah ini. Iya. Ya. Cuman kalau dibilang apakah gue melihat Szoboszlai sama pembelian Szoboszlai sama McAllister ini lebih panic buying. Karena mendadak Fabinho cabut, Henderson cabut. Jadi mereka harus dalam waktu dekat butuh beli pemain. Ya datanglah itu 2 pemain. 25 juta McAllister oke lah dari Brighton, tapi apakah dia ada pemain yang bisa ngangkat selevel Rodri atau selevel Kroos kan enggak. Walaupun World Cup winners gitu ya. Iya, statusnya. itu kan tim yang menang, bukan dia sendiri, ya kan. Si bek kiri Castro itu juga juara dunia itu. Yang mana tuh? Skodran Mustafi juga juara dunia itu. Ustaz. Ya kan, loh kalau kita bicara juara dunia kan juga gitu. Iya. Jadi ya nggak ada artinya sama sekali.
ya kita lihat ke depan seperti apa. Apakah tahun depan dapat amunisi? Kalau mungkin seandainya di bursa musim dingin kan ada bursa mungkin musim kalau dingin. seandainya Slot dapat duit untuk beli pemain, feeling gue dia akan memperkuat lini tengah. Bukan depan, bukan belakang, terutama lini tengah. Walaupun gue juga nggak impress dengan sisi kirinya Liverpool ya. Robertson udah mulai nggak konsisten. Tsimikas gitu-gitu aja. Iya kan? Tapi jadi kalau gue bilang lini sayap kiri harus diperkuat sama lini tengah, terutama creative player. Nah ini kan nih Liverpool udah kita kupas tuntas ya dari depan, front three, midfieldnya juga udah. Sekarang ini sedikit apresiasi untuk Xabi Alonso. Maksud gue dalam artian kita belum bahas Leverkusen nih. Leverkusen dengan Xabi Alonso-nya datang ke Anfield, boom 4-0. Dan untuk Alonso, apakah ini memang dia tepat untuk dalam artian oke, mungkin dia nggak langsung pindah ketika dia juara sama Leverkusen, juara Bundesliga, kemudian juga DFB, juara DFB, kemudian kan banyak tuh rumor Alonso akan pindah, tapi ternyata masih tetap bertahan. Dan ketika dia Champions League football, Gua rasa keputusan yang tepat sih menurut gue dari Alonso, karena kalau dia pindah gue takutnya dia malah ke-expose gitu, karena musim lalu emang musim yang begitu luar biasa bagi dia. Kekalahan di Anfield pun masih kekalahan pertama dalam 17 bulan terakhir di partai away bagi Alonso ini. Jadi secara performa emang masih bagus, tapi udah agak goyah emang Leverkusen di musim ini. Dan gue nggak nyalain Alonso sama sekali untuk faktor Leverkusen musim ini nggak seganas musim lalu, karena apa yang mau lu harapin dari tim yang di awal musim kaptennya aja udah bilang ini kayaknya gue musim terakhir gue mau gabung ke Bayern Munchen gitu. Secara ambisi ini tim memang gak terlalu punya ambisi nganggap Leverkusen ini sebagai tim yang mau dia secara sustainable gitu. Jadi Alonso cukup kasihan di musim ini, tapi gue cukup salut sama dia ya. Secara identitas dia masih ngelanjutin identitas dari musim lalu, dan gue suka banget sama pelatih-pelatih yang tetap mau ngelanjutin identitasnya walaupun udah mulai kayak expose gitu kelemahan-kelemahannya. Tapi ya tetap ini pelatih ya kayaknya takdirnya bakal ke klub gede-gede juga sih kalau gue bilang Alonso ini. Gue bilang itu by design, dia by design perpanjang juga. ya. Karena kalau dia ke Liverpool gantiin Klopp, Liverpool nggak punya duit. Dia bisa ke Madrid karena sisa kontrak Ancelotti setahun. Dan feeling gue dia ke Madrid. Gue akan sering nonton Madrid kalau dipegang Alonso. Karena gue mau lihat ini feeling gue akan jadi clash dengan pemain-pemain. Alonso punya sistem, jelas sistemnya. Oke. Pemain kayak Vini, Mbappe gitu bisa nggak bermain dalam sistem dia? Ini akan terjadi clash. Dan kalau seandainya dia bisa rangkul ruang ganti, Madrid dahsyat dengan kualitas yang mereka dahsyat. Tinggal beli satu midfielder yang kuat lah. Dan Alonso tahu siapa yang, karena dia ada duit di Madrid. Jadi untuk gue dia stay itu by design. Di samping dia juga cari pengalaman. Cuman kalau lu lihat kualitasnya Leverkusen itu udah luar biasa yang ditunjukkan oleh Alonso. Musim lalu unbeaten satu musim gitu kan. Kalau seandainya dia nolak Madrid, dia tetap stay lagi setahun di Leverkusen, nah itu baru gue kaget. Atau mungkin dia ke Munchen atau kemana. Biasanya sih yang udah tuh tetap di Liga Jerman tuh. Tipikal di sana tuh. Alonso itu kan punya background di yang jelas di Liverpool sama Madrid kan. Munchen kan juga. Munchen pernah. Munchen juga, cuman nggak begitu lama kan. Dia lebih lama di Madrid sama Liverpool kalau nggak salah. Jadi feeling gue sih dia akan ke Madrid. Iya, dan itu terbukti. Semoga gue salah. Sekarang pengen tetap Ancelotti ya. Ancelotti 10 tahun kontrak. Tega, bener-bener. Well, kita lihat aja nanti bagaimana kelanjutannya dan gimana. Apakah kita kasih sekarang aja trofi Liga Champions dan juga Premier League ke Liverpool? Terdengar di bawah, apa mungkin mulai ini bakal? Tapi bisa aja kejadian ya, Coach. Masih panjang, bisa lah. Cuman masih ada yang namanya Barcelona. Tapi yang pasti Jebret Tim jangan lupa juga untuk nonton DPI English version di hari Minggu di jam 12 malam. Kita akan kembali lagi masih 12 siang maksudnya ya. DPI English version di jam 12 siang di hari Minggu. Kita akan kembali lagi masih ngomongin soal Champions League. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.